Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu dari materi di elemen berpikir komputasional, yaitu kita akan belajar terkait dengan bagaimana menganalisa data dan menggunakan data tersebut untuk digunakan dalam bernalar kritis dan dalam berpikir komputasional. Sebelum dimulai pelajaran, Pak Agung akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dulu pada hari ini yang akan dituju, yaitu tujuan pembelajarannya peserta didik nanti mampu untuk menerapkan konsep lembar kerja pengolah data dan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data yang berstruktur sederhana dengan volume kecil. Adapun indikator yang mau dicapai dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah peserta didik nanti anak-anak diharapkan mampu membandingkan berbagai cara pengolahan data dengan lembar kerja berdasarkan efisiensi dan akurasinya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dari data terstruktur untuk menemukan solusi pada masalah tertentu. Pak Agung hari ini sudah membawa beberapa contoh makanan yang mungkin sering kalian beli di warung sekitaran sekolah. Ada yang pernah makan seperti ini? Ada yang pernah minum seperti ini? Pernahkah kalian membaca label makanan yang tertulis di makanan ini? Nah, ada yang pernah, ada yang belum. Pernahkah anak-anak melakukan analisa data sebenarnya ini tuh apa tulisannya dan apa maksud tujuannya diberikan label data di setiap makanan? Belum. Hari ini nanti anak-anak akan belajar ya, bagaimana kita itu menganalisa setiap makanan atau minuman yang ada di lingkungan sekolah, sehingga anak-anak akan lebih paham tentang kandungan makanan yang ada di sini. Nah, dengan memahami data pada kandungan makanan yang ada di sekitaran lingkungan sekolah, diharapkan anak-anak itu nanti akan memiliki atau dapat memilah ataupun memilih jajanan mana yang lebih sehat, yang bisa digunakan untuk kegiatan maupun yang bisa dimakan, sehingga anak-anak lebih cerdas dalam memilih makanannya dengan berdasarkan data yang nanti akan anak-anak olah, sehingga nanti menghasilkan sebuah kesimpulan. Bagaimana, siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Pak Agung akan membagikan beberapa contoh sampel makanan ya. Nanti tugas anak-anak yang pertama yaitu menganalisa dan membaca data dulu di sini. Jadi datanya dibaca, kemudian nanti cara membacanya seperti apa nanti kita akan belajar bersama-sama. Kelompok sini. Baik, anak-anak sudah menerima contoh sampel makanan yang Pak Agung berikan ya. Nah, tugas anak-anak nanti contohnya seperti ini. Ya, di sini itu ada yang namanya label makanan ya. Label makanan ini itu anak-anak baca. Pak, tulisannya kecil, maka gunakan HP. Coba pinjam HP-nya. Satu. Di kamera hidupkan kamera. Kamera. Nah, kamera. Nanti dibaca pakai kamera kayak gini. Di zoom nanti akan kelihatan nanti. Bacanya seperti apa lagi kelihatan nanti ya. Di sini bacanya apa. Terus setelah itu saatnya memasuki jam ketiga. Nah, dengan memakai bantuan kamera di HP, anak-anak nanti bisa membaca tulisan di sini. Jadi tulisannya nanti agak diperbesar di zoom. Kemudian nanti hasil dari analisa datanya, baik itu misalkan di sini tertulis karbohidrat, protein, itu dimasukkan ke lembar kerja melalui Google Classroom yang sudah Bapak bagikan. Atau nanti anak-anak bisa menggunakan yang namanya QR code ya. Ini ada QR code-nya di sini. Nah, nanti bisa pas saya pengen nyoba pakai scan QR ya, nanti berarti pakai
aplikasi dari pembaca QR, nanti langsung dibaca. Nanti silakan dibaca di situ yang tertulis kandungan makanannya apa. Kalau sudah, nanti silakan dimasukkan data yang kalian temukan itu di lembar kerja yang Bapak bagikan. Paham? Ya, silakan mulai di analisa datanya makanannya. Dimasukkan tabel, masukkan tabel. Kalau untuk pakai airflow, bacanya ini. Cari airflow ini, airflownya di sini, di atas ini. Baik, ya Pak Agung akan mengajari cara membuat tabel data sederhana sehingga dari hasil analisa anak-anak terkait data makanan ini nanti bisa diolah. Yang pertama tentunya memakai Google Classroom agar nanti Pak Agung mudah dalam mengolah manajemen nilai dari kelompok ini. Kemudian setelah itu nanti dari sini ya, ini kan ada ini spreadsheet ya. Dibuka spreadsheetnya, kemudian nanti dituliskan yang pertama kolom nomor dulu, kemudian nama barangnya seperti ini ya. Jadi ada kolom nomor, kemudian dituliskan sebelah sini ada nama barang. Kemudian tadi anak-anak menemukan apa saja yang ada di sini. Misalkan ditulis karbohidrat, kemudian ada lemak jenuh. Sehingga nanti data dari hasil pembacaan ini, baik itu melalui HP ataupun melalui pembacaan manual maupun dengan barcode, nanti bisa dimasukkan datanya ke spreadsheet. Sehingga nanti bisa diolah, kemudian bisa menentukan kesimpulan akhir dari hasil pengolahan data pada makanan yang anak-anak bawa. Itu ya, silakan dilanjutkan.
Coba saya tanya dengan kelompok ini. Tadi hasil pengamatannya menemukan data apa yang ada di sini? Kami menemukan data dalam makanan ini yaitu karbohidrat sebanyak 0 mg, lemak 0 gram, lemak jenuh 1 gram, protein 1 gram, gula 5 gram. Kalau dengan minuman ini tadi, ada yang menemukan data apa saja tadi? ART, lemak total 0 gram, lemak jenuh 0 gram, protein 0 gram, karbohidrat 16 gram, gula 16 gram, garam 5,3 gram. Sudah dimasukkan ke tabel yang Bapak berikan tadi? Jadi nanti siap presentasi ya ke sini nanti. Bagaimana dengan kelompok yang sana? Sudah siap nanti presentasi? Belum selesai, segera diselesaikan dulu. Sudah. Baik ya. Tadi anak-anak semua sudah masukkan data-datanya, yang kelompok sini sudah masukkan, yang kelompok ini juga sudah masukkan data-datanya. Nah sekarang setelah masukkan data dari label makanan, maka tugas anak-anak itu membuat sebuah algoritma sederhana, yaitu algoritma bagaimana menghitung kandungan dari makanan yang data yang anak-anak masukkan tadi. Misalkan coba aku pinjam makanannya. Di sini kan tadi anak-anak menemukan ya, berarti pas menemukan di sini ada lemak jenuh, ada kandungan pengawetnya, ada kandungan pemanisnya. Nah itu dibuat dalam satu kolom, ya. Kemudian nanti anak-anak menghitung menggunakan rumus rata-rata. Ada yang masih ingat rata-rata? Rumusnya apa? Ya benar ya, rumusnya average. Average bacanya average namanya ya. Average dibaca rumusnya. Silakan cari tahu. Boleh pakai AI, boleh pakai ChatGPT, boleh pakai Google. Bagaimana cara mencari rata-rata. Kemudian nanti anak-anak bisa menentukan hasilnya. Kira-kira makanan yang paling banyak mengandung pemanis atau banyak mengandung pengawet itu mana? Sehingga nanti dalam presentasi anak-anak bisa menyimpulkan hasil itu dari basisnya data, bukan asal-asal. Jadi misal Pak Arun tanya, coba dari makanan ini dengan makanan coba pinjam. Makanan ini dengan makanan ini karbohidratnya banyak mana? Tidak boleh bilang menurut saya yang ini Pak yang coklat. Ya, tidak boleh pakai menurut ya, tetapi berbasis data. Maka dengan cara seperti ini nanti anak-anak akan belajar benar kritis, baik itu dalam nanti mau jajan, ya bisa menghasilkan karena sudah mengetahui datanya, maka anak-anak akan berpikir makanan yang bisa itu yang mana. Ya silakan dimasukkan algoritma rumusnya. Nanti setelah ini kita akan melakukan presentasi kelompok. Baik anak-anak, waktu untuk penulisan algoritma maupun diskusi kelompok sudah selesai. Yang sekarang Pak Guru minta nanti anak-anak mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Tadi menemukan data itu apa, kemudian bagaimana cara mengolah datanya, seperti apa bentuk datanya, kemudian seperti apa algoritma sederhana yang anak-anak buat sehingga bisa menentukan kalau makanan ini itu sehat, makanan ini kurang sehat, makanan ini banyak pengawetnya, makanan ini pengawetnya takarannya segini, maka anak-anak nanti bisa menjelaskan berbasis data. Siap ya? Bagaimana siap? Ya, siap. Baik, kita punya satu kelompok nanti yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibacakan dulu hasil diskusi dan temuan yang sudah dianalisa tadi. Perkenalkan, kami dari hasil diskusi kelompok ini. Dari hasil analisis data dan diskusi, kami menentukan beberapa data dari makanan teman-teman yang kami teliti. Yang pertama ada lele, yang kedua nabati, yang kemudian ketiga susu. Dari analisis data ini,
kelompok 1 tadi berdasarkan analisa data, coba pinjam. Berdasarkan analisa data tadi menyampaikan kesimpulan bahwa karbohidrat yang paling banyak itu ada di makanan ini, karena tadi disampaikan ada 16 mg, sedangkan yang minuman hanya sedikit. Gitu ya kelompok 1 ya. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pertemuan pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita belajar bagaimana anak-anak itu mampu menganalisa data sederhana dari bungkus makanan atau makanan yang sering anak-anak beli, baik itu ketika jajan di sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah. Artinya data yang ada di sini itu bisa kita olah, kemudian bisa kita analisa dan bisa menghasilkan kesimpulan bahwasanya tidak setiap makanan itu merupakan makanan yang sehat, karena ada beberapa itu yang mengandung namanya pemanis dan pengawet. Ada pemanis dan pengawet. Nah, bagaimana tadi kita menganalisa data hari ini? Apakah menarik buat anak-anak semuanya? Kemudian contoh dari 2 makanan ini tadi disimpulkan makanan yang paling banyak itu ternyata karbohidratnya ada di makanan ini. Dari mana anak-anak tahu kalau di sini ada karbohidratnya? Dari mana? Dengan menganalisa berbasis data, sehingga dengan cara berpikir komputasional anak-anak diajarkan untuk berpikir kritis, sehingga dari kesimpulan tersebut nanti bisa dibawa ke permasalahan yang lainnya. Misalkan menganalisa tidak hanya makanan, bagaimana menganalisa sebuah daftar harga misalkan, kemudian bisa menemukan solusi maupun pemecahan masalahnya. Baik, untuk refleksi kita hari ini sudah bagus sekali, anak-anak bisa menganalisa data dengan baik. Kemudian Pak Agung akan menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita akan belajar namanya sedukot. Sedukot itu algoritma yang lebih kompleks lagi. Ya, jadi nanti anak-anak bisa menentukan kira-kira makanan ini itu kalau dihitung dengan algoritma yang lebih kompleks itu akan menghasilkan data apa. Nah, itu yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian Pak Agung juga memberikan asesmen ya. Nanti asesmennya silakan dibuka di Google Classroom, di bagian tugas. Di situ ada tugas mandiri, ada tugas individu. Nanti silakan dikerjakan. Bisa diskusi dengan temannya atau diskusi dengan Pak Agung untuk mengerjakan kalau ada hal yang tidak dipahami. Bagaimana Pak semuanya? Baik, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Pembelajarannya sangat menarik sekali dan anak-anak bersemangat pada pembelajaran pagi hari ini. Saya minta tolong salah satu pimpin berdoa sebelum keluar dari lab komputer ini. Coba salah satu pimpin berdoa dulu sebelum keluar. Pak itu bisa gerak. Berdoa mulai. Tolong nanti peralatannya dikembalikan yang rapi, kemudian dibersihkan area ketika anak-anak tadi berdiskusi dan belajar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.